Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pagi hari ini, kita diberikan kesempatan dalam melakukan pembelajaran jarak jauh. Salawat dan salamnya senantiasa kita curahkan dan kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Beliaulah yang mendobrak segala kebatilan, kejelekan, dan menegakkan keadilan, sehingga dapat kita rasakan karunia yang telah baginda Nabi Muhammad SAW lakukan. Baik teman-teman, rahmat Allah Subhanahu wa taala. Adapun pada pagi hari ini kita masuki ke bab yang 9, yaitu iman kepada Rasul. Silakan teman-teman disiapkan bukunya, dibuka bukunya sambil disimak materi yang kakak sampaikan. Seperti itu, silakan dibuka di halaman ke-83. Namun sebelum itu kita buka terlebih dahulu perbincangan kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Adanya Rasul maupun Nabi yang diutus tentu memiliki tujuan. Salah satunya yaitu agar seluruh manusia berbahagia baik di dunia maupun di akhirat. Karena para Nabi dan Rasul tentunya menyampaikan apa-apa yang telah diwahyukan kepadanya agar manusia menuju atau terarah ke jalan yang benar. Seperti itu. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat ke-36, kakak bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibu taghut faminhum man hadallahu wa minhum man haqqat 'alaihi dhalalah fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana 'aqibatul mukadzibin. Yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus Rasul pada tiap-tiap umat untuk menyuruhkan sembahlah Allah saja dan jauhilah taghut. Maka di antara umat itu ada orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, namun ada pula orang-orang yang telah pasti kesesatan baginya. Maka berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan. Surah An-Nahl ayat ke-36. Shadaqallahul azim. Perlu diketahui bahwa Nabi dan Rasul tentunya memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia. Salah satunya yaitu kejujuran. Itu pasti dimiliki oleh setiap Nabi dan Rasul. Oleh karenanya, karena Nabi dan Rasul memiliki sifat yang jujur, kita sebagai umatnya, kita sebagai pengikutnya harus berperan untuk melakukan hal-hal yang jujur. Kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Kemudian setelahnya kita beranjak ke halaman setelahnya, yaitu pengertian Nabi dan Rasul. Nabi dan Rasul tentu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka memiliki kelebihan dibandingkan manusia biasa seperti kita. Seperti itu. Karena Nabi dan Rasul tentunya memiliki tingkat ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rata-rata. Dan mereka pastinya senantiasa mengajak manusia agar berbuat kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan serta mencegah atau melarang, menghilangkan dari perbuatan yang buruk. Seperti itu. Adapun Nabi dan Rasul tentunya adalah orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dekat dengan Maha Pencipta. Sehingga seringkali ketika kita mendengar kisah Nabi dan Rasul, bahwasanya ketika berdoa seringkali Nabi dan Rasul ini cepat dikabulkan karena mereka tentunya terlepas dari yang namanya dosa, tidak memiliki dosa. Sehingga tentunya diri mereka itu bersih, sehingga ketika berdoa insya Allah dan pastinya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, teman-teman. Sehingga Rasulullah Makna dari Rasulullah
adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Dan Allah tentunya mengutus para nabi dan rasul ya, dan mengajarkannya yang benar ya, untuk mengarahkan ya kepada kebenaran ya. Karena tentunya bertujuan agar terhindar dari yang namanya kesesatan. Ya, jadi nabi dan rasul diberikan wahyu melalui Allah, dan wahyu itu pasti kebenarannya. Ya, kemudian nabi dan rasul menyampaikan kepada seluruh umatnya agar tidak tersesat. Ya, agar kita ke jalan yang benar sehingga kita dapat meraih kebaikan, salah satunya yaitu ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu teman-teman. Ya. Adapun selanjutnya yaitu seputar sifat wajib bagi nabi dan rasul. Ya, mungkin sering kita dengar ya, sifat wajib yaitu siddiq, kemudian amanah, kemudian tabligh, dan kemudian fatanah. Dan ini sifat yang pasti dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Ya, siddiq apa itu Kak? Siddiq adalah jujur ya, atau benar. Sehingga apa-apa yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tentunya adalah kebenaran atau kejujuran ya, yang pastinya terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, adapun yang dikatakan, setiap perkataan yang diucapkan oleh nabi dan rasul tentu kepada umatnya itu tidak pernah ingkar, tidak pernah berbohong. Ya, seperti itu teman-teman. Ya, adapun yang kedua yaitu amanah, yaitu dapat dipercaya. Ya, tentu para nabi dan rasul ini tidak akan pernah ingkar maupun berdusta atas apa-apa yang telah diamanahkan, ya, atas apa-apa yang telah diberikan. Sehingga nabi dan rasul pastinya selalu ya dapat dipercaya atas segala sifatnya maupun sikapnya maupun tutur katanya yang disampaikan. Ya, adapun yang selanjutnya yaitu tabligh. Tabligh ini menyampaikan bahwasanya nabi dan rasul tentunya menyampaikan setiap wahyu yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para manusia, kepada para umatnya. Ya, seperti itu. Beliau menyampaikan, para nabi dan rasul pasti menyampaikan atas pesan-pesan yang Allah berikan, baik mengarahkan kepada kebaikan maupun mencegah kepada yang namanya kebatilan. Seperti itu. Adapun selanjutnya yaitu fatanah, yang bermakna cerdas. Tentu para nabi dan rasul diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjaga dirinya, kemudian untuk menjaga kaumnya, serta agar mampu menghalau atau menghadapi atau memerangi kaum yang tidak berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Ya, sehingga dengan kecerdasan itu dapat mengajak manusia ke arah yang benar, dapat merasional atau dapat memudahkan manusia agar dapat mengarah ke jalan yang benar. Seperti itu. Oleh karenanya salah satu sifat yang pastinya dimiliki oleh seorang nabi dan rasul adalah fatanah, yaitu cerdas. Jadi sifat wajib ini ada 4 ya. Pertama wajib pertama sifat siddiq, kemudian amanah, kemudian tabligh, dan fatanah. Ya, jadi keempat sifat ini pasti dimiliki oleh setiap nabi dan rasul. Seperti itu teman-teman. Adapun setelahnya yaitu sifat mustahil bagi nabi dan rasul. Apa itu sifat mustahil? Sifat mustahil itu sifat yang tidak mungkin. Mustahil, tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ada di dalam diri nabi maupun rasul. Yang pertama apa? Yaitu kizib. Kizib itu artinya dusta atau bohong. Jadi tidak mungkin seorang nabi dan rasul itu memiliki sifat ini. Ya, tidak mungkin dimiliki di dalam dirinya. Karena nabi dan rasul terkenal dengan kejujurannya. Yang mana yang tadi kita bahas yaitu siddiq. Adapun yang kedua khianah. Ya, tidak dapat dipercaya. Nah, tidak mungkin seorang nabi dan rasul ini tidak dapat dipercaya. Ya, karena beliau senantiasa untuk menyampaikan dan menyebarkan apa-apa yang telah didapatkan atau diwahyukan dari Allah Subhanahu wa taala. Tentu hal ini tidak mungkin dimiliki, khianah ini tidak mungkin dimiliki oleh dalam diri para nabi dan rasul. Ya, karena sebagaimana yang kita ketahui sebelumnya, sifat yang wajib dimiliki oleh nabi dan rasul adalah sifat amanah, yaitu dapat dipercaya. Ya, adapun yang ketiga yaitu khitman, yaitu menyembunyikan. Ya,
Oleh karenanya menyembunyikan ini tidak mungkin dimiliki oleh dalam diri Nabi dan Rasul. Ya, tidak mungkin dalam diri Nabi dan Rasul ini memiliki sifat khitman, yaitu menyembunyikan. Ya, Nabi dan Rasul senantiasa menyampaikan wahyu yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Ya, apapun itu ya disampaikan oleh Nabi dan Rasul kepada umat manusia. Ya, karena tentu ya wahyu yang Allah berikan pastinya mengarahkan kepada hal-hal yang baik dan menjauhi kepada hal-hal yang buruk. Jadi tidak mungkin di dalam diri seorang Nabi dan Rasul itu memiliki sifat khitman. Tidak mungkin di dalam dirinya. Adapun yang terakhir yaitu baladah atau bodoh. Ya, tentu di sini tidak mungkin juga ada sifat bodoh di dalam diri para Nabi dan Rasul. Karena Nabi dan Rasul diberikan kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala agar tujuannya dapat mengajak manusia ke arah yang baik, agar mengajak manusia atau menyeru manusia kepada agama yang dibawa oleh para nabi dan rasul, yaitu agama yang benar, yang mana sesuai dengan tuntunan yang Allah berikan kepada para nabinya. Seperti itu, sehingga tidak mungkin di dalam diri seorang nabi dan rasul itu ada sifat bodoh di dalam dirinya. Ya, oleh karenanya ada 4 sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, dan sebaliknya ada sifat mustahil yang tidak mungkin di dalam diri Nabi dan Rasul. Seperti itu, sehingga pada pagi hari ini yang kita pelajari adalah ke-8 sifat ini, yaitu sifat yang wajib dimiliki dan 4 sifat yang mustahil dimiliki oleh para Nabi dan Rasul. Ya, kurang lebihnya seperti itu. Kakak mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah maupun kurang tepat. Ya, kita tutup perbincangan atau pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan membaca ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.